Sumpah Pemuda. Peristiwa ini merupakan fondasi penting dalam terbentuknya bangsa Indonesia. Sumpah yang diikrarkan oleh pemuda dari berbagai daerah, suku, dan agama ini harus menempuh proses yang sangat panjang. Sungguh, saya berani bilang, peristiwa Sumpah Pemuda ini membutuhkan waktu 20 sampai 30 tahun lamanya. Bagaimana sejarahnya? Tonton videonya sampai habis. Sebelum tahun 1900, rakyat Nusantara belum mengenal apa itu nasionalisme, apalagi kesadaran untuk berbangsa. Bahkan kata Indonesia belum muncul sama sekali. Hal ini membuat rakyat Nusantara tidak sadar bahwa sedang dijajah oleh bangsa lain. Berbagai penindasan yang dilakukan Belanda kepada pribumi seperti upah kecil, perampasan tanah, dan kekerasan harus diterima dengan lapang dada. Suatu ketika muncullah beberapa tokoh Belanda yang merasa iba melihat nasib kaum pribumi, sehingga memberi protes tentang nasib kaum pribumi di tanah jajahannya kepada Ratu Wilhelmina di Belanda. Protes ini direspon baik oleh Ratu Wilhelmina dengan mengeluarkan politik balas budi pada tahun 1900-an. Apa itu politik balas budi? Politik balas budi adalah suatu kebijakan atau pemikiran bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab secara moral bagi kesejahteraan warga pribumi. Kebijakan ini berisi 3 hal. Yang pertama, membangun irigasi untuk tanaman pribumi. Kedua, transmigrasi, memindahkan penduduk pribumi ke wilayah yang masih kosong. Dan yang ketiga, memperbolehkan pribumi untuk bersekolah. Poin ketiga inilah yang sangat merubah pola pikir masyarakat pribumi tentang kebangsaan, sehingga muncullah beberapa organisasi nasional seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Syarikat Priai, Partai Nasional Indonesia, dan lainnya. Fasilitas pendidikan ini pun melahirkan tokoh-tokoh nasional hebat seperti Soekarno, Agus Salim, dan Muhammad Hatta. Bahkan di daerah pun sudah muncul rasa persatuan itu dengan terbentuk organisasi seperti Yong Java, Yong Ambon, Yong Batak, dan masih banyak lagi. Kemudian organisasi di daerah ini berpikir, jika mereka berdiri sendiri-sendiri untuk mewakili daerahnya masing-masing, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Maka mereka sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda pertama di Batavia pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi dari berbagai daerah seperti Yong Java, Yong Sumatera Bon, Yong Ambon, Yong Celebes, Sekar Rukun, Yong Batak Bon, dan organisasi lainnya. Selain itu, hadir pula para tokoh-tokoh pemuda ternama seperti Yohanes Laimana, 23 tahun, Amir Syarifuddin, 21 tahun, Muhammad Rum, 20 tahun, Muhammad Yamin, 24 tahun, dan W.R. Supratman, 25 tahun. Aduh, saya umur segitu baru ngapain ya? Pada Kongres Pemuda pertama ini menghasilkan kesepakatan bahwa pemuda dari masing-masing daerah harus melepas pandangan atau sifat kedaerahannya untuk Indonesia bersatu. Kemudian yang tak kalah penting adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. 2 tahun kemudian dilaksanakanlah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Yang intinya berisi, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada kongres ini pun untuk pertama kalinya Indonesia Raya dikumandangkan. Terima kasih, saya Fatih.